Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan yang baik, kuat dan sehat. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan gembala kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah kami telah terima. Rasa syukur kami melimpah juga atas setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9 demikian. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ke dalam diri kita, rasa takut atau khawatir, mau tidak mau, suka tidak suka, akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sederhana saja begitu ya, takut gemuk, takut keriput, takut besok tidak bisa makan, takut mati, takut tantangan, takut kalau disuruh untuk tugas, takut bergumul, takut pencobaan, dan masih banyak takut-takut yang lainnya. Aneh kalau manusia di dalam kehidupannya, sepanjang kehidupannya tidak pernah merasa takut. Sebab secara psikologis rasa takut adalah rasa yang sangat wajar, reaksi yang sangat wajar ketika manusia menghadapi kesulitan, bahaya, tantangan. Dan kalau manusia tidak ada takutnya, itu yang lebih berbahaya lagi begitu ya. Tidak takut mati, ya sudah menyeberang jalan tidak pakai lihat-lihat, tidak takut tertabrak, dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah mengutuk rasa takut. Hanya saja seringkali kita dilumpuhkan oleh ketakutan-ketakutan yang kita miliki.
Akibatnya yang pertama adalah ketakutan tersebut membatasi diri kita. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang semestinya dapat kita lakukan. Takut gagal, kita enggan untuk mencoba. Takut mati, orang enggan untuk menjalani kehidupan dengan serius. Lalu hal yang kedua, ketakutan yang kita alami mengaburkan pengharapan dan juga merusak rencana Tuhan di dalam kehidupan beriman kita. Tuhan mau kita taat di dalam iman kita. Digoyang sedikit, lalu kemudian iman kita menjadi loyo. Takut tidak bisa menghadapi pergumulan, cari kuasa-kuasa yang lain, tinggalkan Tuhan. Takut tidak dapat berkat dari Tuhan, cari sampingan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pelayanan pun akhirnya jadi melempem. Iman semakin dangkal, ibadah hanya jadi sekadar rutinitas, jarang kelihatan di gereja, bahkan hilang. Karena ketakutan yang menghambat kita untuk percaya, untuk beriman pada karya Allah yang sudah, sedang, dan akan terjadi bagi kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah mengutuk rasa takut, tetapi Allah juga tidak ingin kita dilumpuhkan oleh ketakutan-ketakutan yang kita miliki. Yosua di dalam pembacaan kita kali ini memperlihatkan rasa takutnya ketika Tuhan memberikan tugas untuk ia agar bisa menuntun bangsa Israel yang ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka sebagai pengganti Musa pasca Musa meninggal dunia. Mengapa Yosua takut? Karena menurut beberapa penafsir, ketakutan itu timbul karena yang pertama ia dapat perintah dari Tuhan secara tiba-tiba. Ia merasa ia belum siap karena tiba-tiba. Lalu hal yang kedua adalah Yosua masih muda, belum pede, belum berpengalaman lah Tuhan. Apalagi ia harus menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, ribet, kerjaannya selalu protes dan tidak mau susah. Bayangkan, satu dua orang saja yang tegar tengkuk, susah dibilangin, itu kan sangat menyebalkan. Lah ini seluruh bangsa dengan banyak orang, ribuan orang yang tegar tengkuk. Maka secara logis ketakutan yang dirasakan oleh Yosua itu sangat wajar. Tetapi Allah tidak ingin Yosua, bahkan kita pun dilumpuhkan oleh ketakutan kita. Allah sendiri bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Allah sudah mempersiapkan Yosua untuk jadi pemimpin sebetulnya sebelum Musa mati. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Keluaran 17 ayat 9 sampai 13, Yosua diminta untuk turut dalam perang Israel melawan orang Amalek. Lalu kalau kita baca juga di dalam Bilangan 13 ayat 8, Yosua menjadi salah seorang dari 12 mata-mata yang dikirim ke tanah Kanaan, dan hanya dia dan Kaleb yang mendukung Musa untuk mengambil tanah tersebut. Hal yang ketiga, kalau kita baca di dalam Keluaran 24 ayat 13 dan pasal 32 ayat 17, Yosua ini muncul sebagai pendamping Musa ketika ia naik ke Gunung Sinai. Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan Yosua. Hanya saja Yosua tidak menyadari bagaimana persiapan yang Tuhan sudah lakukan kepada Yosua, bagaimana pembentukan yang Tuhan sudah berikan kepada Yosua. Bahkan di ayat 5 di bacaan kita Yosua 1, Tuhan pun sudah berikan janji berkat penyertaan kepada Yosua. Seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan akan menyertai waktu menyeberang, waktu perang, dan lain-lain. Lalu Tuhan juga tidak akan membiarkan dan meninggalkan Yosua sendirian. Penyertaan Tuhan tetap untuk Yosua di masa itu dan untuk kita di masa kini. Oleh karena itu, mari kita berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara, memang ketakutan itu bisa muncul kapan saja. Tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh ketakutan yang kita sedang hadapi di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, tantangan yang sedang kita hadapi.
Hari ini kita sama-sama belajar bahwa ketika Tuhan sudah pilih kita untuk melakukan dan menjalani tugas tanggung jawab di gereja maupun di dalam kehidupan ini, mari kita respons dengan ketakutan yang wajar. Jangan takut berlebihan sehingga mengaburkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi alat kemuliaan Tuhan karena ketakutan yang saat ini kita alami. Mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena ketika Tuhan sudah pilih kita untuk melakukan satu tugas, ketika Tuhan sudah pilih kita untuk beriman kepadanya, maka berkat penyertaan Tuhan pun akan selalu disediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami begitu mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu penuh damai. Oleh karena itu ajarlah kami untuk rendah hati, menerima apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami, serta ajarlah kami untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami di dalam iman kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.